Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Dekan FPIP Umsida, Ibu Dr. Ahtim Wahyuni MAG. Yang kami hormati Ibu Wakil Dekan FPIP, Ibu Evi Wardati Mariam MPC. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan Umsida, terutama Bapak Ibu DPL yang sangat antusias ya mengikuti kegiatan pembekalan kali ini. Tak lupa juga Bapak Ibu Panitia PLP 1 periode 2020-2021. Alhamdulillah, syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita semua dalam kondisi sehat walafiat untuk mengikuti rangkaian pembekalan PLP 1 di pagi hari yang cerah ini. Baik Bapak Ibu, izinkan saya membacakan beberapa rangkaian kegiatan di pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dekan, yang ketiga adalah pemaparan materi terkait konsep baik itu pengertian perpindahan dari magang ke PLP maupun teknis untuk pelaporan dan penilaian. Dan yang keempat adalah sesi diskusi. Mungkin nanti Bapak Ibu masih ingin menanyakan lebih lanjut bagaimana proses PLP 1 ini dilaksanakan. Nanti akan ada beberapa menit untuk membahas itu, dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang kata lagi ya, mari kita buka acara pembekalan PLP 1 ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan FPIP kepada Ibu Dr. Ahtim Wahyuni MAG. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita semua dapat silaturahim ya, ketemu dalam rangka pembekalan kegiatan PLP 1, yaitu perubahan dari magang yang selama ini kita lakukan bersama. Terima kasih pada Bapak Ibu dosen pembimbing ya. Setahun lebih, mungkin hampir setahun ya, kita tidak bersua, dan sampai saat ini pun kita bersua tetap lewat online, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang mungkin tidak pernah ketemu selama setahun ini dalam keadaan sehat walafiat terus. Kalau dengan Bapak Ibu struktural, insya Allah 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali kita tetap bisa silaturahmi di kampus. Bapak Ibu semua, kegiatan PLP ini adalah perubahan dari magang 1, 2, 3 yang selama ini kita program di mata kuliah atau di kurikulum sebelumnya. Dan mulai tahun ini untuk program magang 1, 2 dikemas dalam program PLP 1 ini. Dalam PLP 1 ini, kegiatannya berfokus pada pengenalan kultur sekolah dan penguatan pemahaman mahasiswa pada kompetensi guru dengan 4 kompetensi itu. Adapun desain kegiatannya nanti akan dijelaskan secara teknis ya oleh teman-teman panitia. Intinya ada sedikit persamaan dengan kegiatan magang yang kemarin, yaitu mahasiswa mencari sekolah masing-masing, dan kemudian Bapak Ibu memberikan pendampingan pada mahasiswa yang melakukan kegiatan PLP ini. Hanya saja di kegiatan PLP 1 ini nanti ada standar ya, ada standar jumlah mahasiswa yang harus didampingi oleh Bapak Ibu, dan bisa jadi berpencar sekolahan. Misalkan ada mahasiswa dari Kabupaten Pasuruan atau mungkin Mojokerto dan seterusnya gitu, dan Bapak Ibu yang menjadi dosen pembimbing lapangan adalah dengan 1 dosen. Dan harapannya nanti yang menguatkan komunikasi awal ke sekolah adalah Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan, karena
kita paham banget masa semester 4 ini ya, masih harus belajar tentang komunikasi, etika komunikasi, bagaimana melakukan pendekatan pada sekolah gitu. Jadi semuanya tetap dihandle oleh dosen pembimbing lapangan. Apakah kemudian DPL harus ke sekolah? Tidak. Pengalaman di KMP kemarin, kampus mengajar perintis, mahasiswa yang tergabung dalam KMP di perguruan tinggi lain ya, DPL-nya ya ada yang tetap di Jawa, mahasiswanya tetap mengambil sekolah di sekitar mereka tinggal. Jadi ada yang di luar Jawa, di luar provinsi dan seterusnya. Tapi tetap komunikasi menjadi tanggung jawab oleh dosen pembimbing lapangan. Nanti yang bisa disampaikan terkait dengan hak-hak sekolah mungkin akan disampaikan oleh panitia langsung ya. Nanti ada Bu Linggo, kemudian Bu Lina dan teman-teman yang akan memberikan gambaran desain atau konsep PLP 1 ini. Mungkin nanti ada masukan tetap bisa kami terima gitu ya untuk perbaikan kegiatan ini. Dan mohon maaf kegiatan ini sangat mendesak dan mepet sekali, akan dimulai pada 1 Maret sampai 7 Maret. Jadi dalam waktu seminggu ini akan banyak kegiatan yang harus diselesaikan ya, mulai mahasiswa harus mendaftar, kemudian mahasiswa mencari sekolah, Bapak Ibu nanti juga mendampingi mahasiswa yang akan konsultasi pada Bapak Ibu sekalian. Insya Allah dalam 3 hari ini mahasiswa akan mendaftar dan mencari sekolahnya, kemudian Bapak Ibu DPL akan mendapatkan data mahasiswa siapa saja dan sekolah-sekolah mana yang mereka dapatkan untuk Bapak Ibu dampingi selama seminggu ini. Jadi harapan besar kami Bapak Ibu bisa memberikan pendampingan secara maksimal meskipun tidak ketemu secara langsung dengan mahasiswa ya. Syukur-syukur kalau nanti ada mahasiswa yang butuh untuk bisa hadir ke kampus sambil melihat pemandangan kampus itu, sekarang berubah catnya atau tata ruangnya atau apa gitu, pemandangannya gitu, dan tetap bisa memantau beberapa aktivitas lain. Yang perlu saya sampaikan juga, jadi FPIP ini insya Allah dalam minggu-minggu akan banyak kegiatan. Besok ada webinar dengan konjen Amerika Serikat tentang pendidikan di Amerika masa COVID dan self-education yang muncul di sana. Gitu. Dan mungkin ada waktu Bapak Ibu juga bisa, bukan mungkin juga, tapi kami berharap juga bisa bergabung dalam kegiatan tersebut gitu ya, sehingga mungkin ada inspirasi yang kita dapatkan lewat pendidikan di sana gitu, dengan munculnya self education itu bagaimana gitu. Dan sekarang pun di Indonesia sudah muncul dengan homeschooling dan lain sebagainya yang bisa menjadi alternatif sekolah formal yang sekarang ini orang tua mungkin juga banyak mengalami sedikit keresahan karena anak-anak juga tidak masuk ke sekolah, tapi mereka juga bisa belajar dengan homeschooling. Kemudian soal tanggal 3 kita juga ada workshop kurikulum MBKM, kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk semua dosen tetap di FPIP. Ini kami sampaikan di awal agar Bapak Ibu semua bisa memanage waktunya dan tanggal 3 besok bisa bergabung untuk mengikuti workshop kurikulum MBKM yang diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan. Dan saya mohon maaf nggak bisa pakai background-nya karena laptop saya itu harus install gitu, saya belum bisa gitu. Mudah-mudahan segera bisa saya konekkan. Terima kasih semua pada seluruh tim panitia atas kerja cepat, cerdas gitu ya. Sehingga kegiatan ini dalam waktu 3 hari, 4 hari gitu ya bisa kita desain sedemikian rupa. Terima kasih karena sekolah di bulan Maret minggu kedua sudah harus beraktivitas, mulai ujian, kemudian persiapan PAS dan lain sebagainya, sehingga kegiatan PLP 1 ini dilaksanakan dalam waktu yang sangat cepat gitu dan sangat mepet. Harapannya tidak seperti yang di magang kemarin ya, waktunya berbarengan dengan kegiatan sekolah sehingga beberapa aktivitas agak terkendala. Mudah-mudahan PLP 1 yang diselenggarakan oleh mahasiswa ini semua akan berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada kendala, dan harapan kami
Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan bisa memberikan pendampingan lebih. Mudah-mudahan bisa menjadi jariah kita semua. Terima kasih. Dengan mengucap bismillah pembekalan DPL dan mahasiswa FPIP pada hari ini untuk kegiatan PLP 1, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Afin atas sambutan yang telah diberikan sekaligus peresmian pembekalan PLP 1 pada hari Senin ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu pemaparan materi pembekalan yang akan disampaikan oleh Ibu Trilinggowati. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih Ibu Vika, Bapak Ibu dosen. Saya izin share screen dulu. Kelihatan nggih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman semua. Jadi ini karena teman-teman yang sedianya menyampaikan materi, beliau-beliaunya ini ada kepentingan pada pagi ini, sehingga saya akan menyampaikan materi PLP 1 ini terkait dengan sosialisasi pelaksanaan praktik pengalaman lapangan. Sebenarnya PLP itu pengenalan lapangan persekolahan 1. Baik, jadi kalau dulu kita mengenal yang namanya PPL di tahun 2016, kemudian ada praktik lapangan terbimbing di tahun 2017-2018, bahkan yang baru-baru ini yang dilaksanakan oleh FPIP adalah magang 1, 2, dan 3. Nah, sejak tahun 2019 terkait dengan berubahnya kurikulum yang ada di masing-masing prodi, maka magang 1, 2, dan 3 itu sekarang diganti dengan PLP 1 dan 2. Dan yang akan kita laksanakan saat ini adalah PLP 1, di mana SKS-nya adalah berjumlah 1 SKS. Nah, kemudian PLP ini adalah pemagangan mahasiswa dalam proses penyiapan guru profesional pada jenjang program sarjana pendidikan. Ini juga terkait pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kemudian PLP ini itu nanti akan ada lanjutannya di PLP 2. Nah, PLP 2 itu kalau dulu magang 1, 2, dan 3 masing-masing SKS-nya bernilai 1, kalau untuk PLP 1 ini 1 SKS, dan untuk PLP 2 nanti bernilai 3 SKS. Sehingga nanti karakteristiknya tentu berbeda. Nah, saat ini kita akan membahas terkait dengan PLP 1. Adapun ruang lingkupnya di sini nanti adalah PLP 1 mahasiswa mengobservasi. Jadi mereka tidak mengajar tetapi mengobservasi terkait dengan bagaimana kultur sekolah, bagaimana manajemen sekolah, dan bagaimana konsep pedagogi yang ada pada pendidik. Kemudian jadi ada kompetensi pendidik ya, yang tentunya di sini kita nanti sudah paham, dan akan ada panduan terkait bagaimana mengobservasinya. Ini nanti peserta mahasiswa atau peserta PLP 1 itu mereka mengobservasi kalau misalnya sekolah tidak memperkenankan untuk mereka masuk ke dalam lingkungan karena memang kondisi COVID, maka mereka bisa melalui media, bisa WA, bisa apapun itu, saya yakin mahasiswa bisa untuk mencari solusinya, dan nanti panjenengan semua tentunya mengawal agar mahasiswa memperoleh data tersebut. Nah, terkait dengan kompetensi pendidik di sini, nanti mahasiswa itu bisa meminta izin kepada guru untuk bisa masuk, misalnya kalau guru itu mengadakan pembelajaran secara daring, mereka bisa masuk untuk melakukan observasi terkait dengan kompetensi pendidik tersebut. Nah, adapun terkait dengan kultur sekolah yang biasanya ada upacara, ada misalnya memberikan salam, guru memberikan salam kepada
peserta didik yang baru masuk di sekolah, ini bisa diperoleh melalui dokumentasi. Jadi datanya nanti adalah bisa data real, bisa data dokumen, karena memang kondisi yang tidak memungkinkan. Sehingga nanti data tersebut bisa disinergikan menjadi sebuah laporan. Kemudian di sini terkait dengan kultur sekolah, ini yang pertama adalah adanya pengkondisian lingkungan sekolah, kemudian mereka juga mengamati visi misi, apakah itu tertulis dan bagaimana aplikasinya, kemudian kegiatan seremonial di sekolah. Nah ini biasanya tadi yang sudah saya sebutkan terkait dengan bagaimana upacara benderanya, kemudian seremonial terkait mungkin ada hari-hari besar yang diadakan di sekolah. Nah ini mungkin bisa berbentuk dokumen. Kemudian penanaman karakter peserta didik ini bisa melalui pamflet-pamflet. Biasanya ada sekolah-sekolah yang membuat pamflet misalnya apa? Jagalah kebersihan, kemudian sarprasnya bagaimana, apakah ada wastafel dan lain sebagainya, bagaimana pengkondisian lingkungan di sana, bagaimana penanaman karakter terhadap gurunya, terhadap peserta didiknya. Ini ada yang biasanya tertulis dan tentunya ada yang biasanya melalui aplikasi. Nah, untuk yang aplikasi ini kan agak sulit untuk diamati ketika kondisi COVID seperti ini. Ini bisa nanti peserta PLP bisa meminta dokumen kepada pihak sekolah. Atau kalau ingin melihat karakter gurunya secara langsung, mereka bisa masuk melalui pembelajaran yang dilakukan langsung oleh gurunya. Terkait dengan manajemen sekolah di sini yang akan diamati oleh mahasiswa adalah kurikulumnya. Jadi kurikulum terkait dengan perencanaan pembelajaran, kemudian bagaimana perencanaan itu dikembangkan pada proses pembelajaran, kemudian pelaksanaannya dan evaluasinya. Karena kondisi COVID bisa jadi ada yang berubah mungkin ya karena pengkondisian, sehingga ini kan tentunya bisa menjadi wawasan bagi mahasiswa kita. Kemudian terkait dengan kesiswaan di sini yang harus diamati atau diobservasi oleh mahasiswa adalah terkait dengan pengembangan potensi peserta didik, baik itu kokurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Nanti di sini mahasiswa bisa misalnya melihat jadwalnya, kemudian bagaimana pelaksanaan, dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan personalia di sini ada struktur organisasi sekolah, baik yang tertulis dan bagaimana pelaksanaan struktur organisasi itu di sekolah tersebut. Kemudian terkait dengan observasi yang harus dilakukan oleh mahasiswa terkait hal yang ketiga adalah kompetensi pendidik. Jadi kompetensi pendidik di sini ada 4, pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Insya Allah panjenengan semua tentunya sudah memahami itu, tinggal nanti mohon untuk dikuatkan kepada mahasiswa bimbingannya, karena memang terkait dengan karakter pendidik ini tentunya juga agak sulit untuk diamati secara langsung, sehingga nanti memang harus ada rambu-rambu yang bisa diberikan DPL kepada mahasiswa. Kadang-kala kan mahasiswa kita ini mungkin antusias untuk ingin terlalu mengetahui lebih jauh karakter kok gurunya seperti ini. Nah ini mohon untuk ini paling tidak ada bekalan dari panjenengan semua kepada mahasiswa yang dibimbingnya. Kemudian terkait dengan ini adalah rencana kegiatan PLP 1 ini. Jadi hari ini kita awali dengan pembekalan kepada dosen dan mahasiswa. Kemudian nanti pada tanggal 21 sampai 24 Februari, jadi memang ini kita singkat sekali waktunya karena ketika melihat kalender akademik, kami dari tim PLP melihat memang ada durasi yang terlalu singkat, sehingga memang di sana pasca dari tanggal 7 itu sudah ada ujian, kemudian banyak libur-libur, sehingga yang efektif memang di tanggal 1 sampai tanggal 7. Sehingga memang kita untuk desain pelaksanaannya memang harus berlari-lari supaya ini segera terlaksana.
Kemudian untuk pendaftaran mahasiswa dan penentuan sekolah ini tanggal 21 sampai 24 Februari, yang dimaksud di sini adalah mahasiswa nanti memang pada desain kami itu mereka nanti berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 8 mahasiswa. Tetapi kelompok ini bukan berarti mereka harus satu sekolahan. Kenapa? Karena mereka memang berdomisilinya berbeda-beda dan tidak memungkinkan untuk datang misalnya harus ke Sidoarjo yang rumahnya mungkin Blitar, kemudian Jombang dan lain sebagainya. Mereka dipersilahkan untuk mencari sekolah di lokasi terdekat, tetapi mereka dalam satu kelompok tersebut dalam pengawasan satu DPL. Sehingga DPL ini membawai 8 mahasiswa yang bisa jadi mereka tidak dalam satu sekolahan. Kita memfasilitasi itu karena memang kondisi COVID yang saat ini sedang berlangsung. Kemudian pada tanggal 25 Februari tahun 2021 ini nanti penentuan kelompok dan DPL. Jadi hasil dari mahasiswa mendaftar nanti baru akan kita tentukan DPL-nya dan akan segera kita umumkan. Jadi 25 Februari ini paling terlambat sianglah kita akan umumkan sehingga nanti panjenengan semua tahu mahasiswa yang jadi bimbingannya. Kemudian pada tanggal 21 sampai 27 ini izin ke sekolah. Nah, ini mohon ada paling tidak DPL bukan mengantarkan datang ke sekolah, tetapi paling tidak berkomunikasi dengan pihak sekolah, bisa melalui sarana apapun itu, tidak harus bertatap muka, sehingga nanti antara sekolah dan DPL paling tidak ada keterikatan, kita istilahnya izin nuwun sewu gitu ya, supaya nanti kerjasama bisa tetap berlangsung sampai di kedepannya. Kemudian pada tanggal 1 sampai 6 Maret ini nanti pembukaan dan pelaksanaan PLP. Jadi karena diawali pemberangkatannya ini tanggal 1 dan pelaksanaannya sekaligus adalah di tanggal 1 tersebut mahasiswa sudah bisa melakukan pengambilan data di lapangan atau observasi tersebut. Kemudian di PLP 1 ini ada presentasi. Jadi tidak sekedar pelaporan, tetapi mahasiswa diwajibkan untuk presentasi. Dan kita memberi durasi di tanggal 15 sampai 22 Maret tahun 2021, mahasiswa mempresentasikan hasil yang diperoleh dari lapangan. Kemudian di tanggal 30 Maret ini pengumpulan laporan. Jadi mungkin ini yang kadangkala agak molor, mohon Bapak Ibu DPL untuk memberikan penguatan sehingga pengumpulan laporan ini bisa tepat waktu. Kemudian terkait dengan pengumpulan nilai, jadi dari komposisi observasi, kemudian presentasi dan laporan, maka ini nanti akan diakumulasi menjadi nilai dan dikumpulkan di tanggal 5 April tahun 2021. Ini nanti akan kita share di linknya FPIP. Kemudian terkait penilaian dan pelaporan PLP 1. Jadi ini adalah komponen untuk PLP 1 dan ini kami mengacu dari panduan PLP secara nasional. Untuk kehadiran di kampus atau sekolah itu 10%. Kemudian laporan pelaksanaan itu 50% dan ujian lisan oleh dosen pembimbing itu komposisinya 40%. Ambil apa ini? Ikat itu loh. Cemol baru. Ya, Bu Rahmania. Bu Nia, Bu Nanda, oke. Mohon maaf. Ya, mohon maaf ya. Saya kira tadi ada yang bertanya, jadi saya harus diam. Ini terkait dengan komponen bobot penilaian PLP. Kemudian untuk susunan pelaporan, jadi susunannya nanti ada daftar isi, lembar pengesahan, kata pengantar, kemudian pada bab satunya nanti di pendahuluan itu ada latar belakang, kemudian tujuan pelaksanaan PLP 1,
manfaat pelaksanaan PLP 1, di bab 2-nya nanti ada penyajian laporan dan mereka mendeskripsikan kultur sekolah. Jadi mendeskripsikan kultur manajemen sekolah dan kompetensi ini itu ada rambu-rambunya di situ, tetapi bukan berarti rambu-rambu itu saklek untuk itu yang dijadikan laporan. Diharapkan adalah deskripsi yang dikembangkan dari observasi yang dilakukan di sekolah. Jadi nanti yang kita buatkan panduannya di situ adalah checklist untuk observasinya saja. Ini untuk memudahkan mahasiswa ketika melakukan pengamatan. Tetapi ketika penyajian laporan, maka diharapkan mereka mendeskripsikan dari apa yang sudah mereka observasi berupa daftar checklist tersebut. Itu adalah sekedar frame-nya saja, tetapi mereka diharapkan bisa mengembangkan dari apa yang sudah mereka lakukan terkait dengan pengamatan tersebut. Kemudian pada penutup di sini berisi kesimpulan dan saran, kemudian diharapkan ada lampiran, mungkin dokumentasi, baik itu foto atau dokumen yang terkait dengan tadi ketika data observasi tidak bisa dilakukan secara langsung. Jadi nanti bisa dimasukkan melalui lampiran. Kemudian ini untuk covernya nanti, jadi untuk cover laporan, jadi ini laporannya bersifat individu. Jadi kalau ada 8 maka secara otomatis akan ada 8 laporan di situ. Karena kemarin kalau dibuat kelompok nanti susahnya adalah karena mahasiswa tidak berada dalam satu sekolah juga. Sehingga dengan laporan individu ini diharapkan kemandirian mahasiswa dalam pembuatan laporan, kemudian adanya variasi terkait dengan kultur yang ada di masing-masing sekolah yang mereka amati. Kemudian ini terkait dengan halaman pengesahan, di situ memang ada DPL, kemudian mengetahui kepala sekolah, kemudian Kaprodi dan Dekan. Ini harapannya nanti ketika panjenengan membuat laporan Javung ya, ini kan bisa digunakan data laporan ini terkait kinerja panjenengan. Untuk lampiran pengamatan bisa di-download di webnya FPIP Umsida AJID. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linggo atas penjelasan secara detail ya, apa yang perlu dilakukan oleh DPL untuk kegiatan PLP 1 mendatang ini, yaitu tanggal 1 sampai 7 Maret ya, berarti sudah sebentar lagi nih mau dimulai. Monggo Bapak Ibu jika ada sesuatu yang masih belum jelas bisa didiskusikan di sesi tanya jawab kali ini. Silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Monggo. Atau sudah sangat jelas sekali? Monggo silakan. Sudah jelas. Atau ada tambahan mungkin? Nah, silakan untuk materi yang disampaikan oleh Bu Linggo tadi. Misalnya mungkin apa surat izin ya, surat izin ke sekolah gitu ya, mungkin ada yang punya undang-undang seperti itu. Nah itu gimana Bu Linggo? Bisa ada pengarahan? Terkait dengan surat izin nanti mahasiswa bisa minta, kalau misalnya lokasi mereka jauh, mereka bisa mengajukan by online pihak admin nanti, karena kita akan nanti ini ya berkolaborasi antara panitia dan admin. Yang jelas ini untuk mempermudah terkait dengan perizinan mahasiswa. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah komunikasi antara mahasiswa dengan DPL. Karena kan perizinan ini paling tidak nanti dosen ada prolog ke pihak sekolah, bisa by phone atau WA, sehingga ada interaksi antara DPL dengan sekolah yang
tempat mahasiswa melakukan kegiatan PLP ini. Oke, baik. Monggo, Bapak Ibu, kami persilahkan. Ya. Oke, silakan. Dari perwakilan masing-masing prodi, mungkin. Dari PGSD, yang jumlah mahasiswanya cukup banyak ya, untuk melakukan PLP 1 nanti. Monggo, silakan. Vanda mungkin. Tidak ada yang bertanya, berarti sudah sangat jelas nih Bapak Ibu. Ini untuk presensi DPL ya. Silakan. Mboten wonten? Ada di Oke. Oh iya, mohon maaf. Ini di chat ada Bu Noli. Bu, apakah diizinkan untuk melebihi tanggal 1 sampai 7 Maret jika sekolah menghendakinya seperti itu? Nah, ini bisa ditanggapi oleh Bu Linggo, monggo. Baik, terima kasih. Karena kalau kita lihat di buku pedoman ya, yang secara nasional PLP itu dilaksanakan adalah 1 minggu. Nah, kalau lebih itu berarti diizinkan jika misalnya pada tanggal yang ditentukan, misalnya tanggal 1, sekolah tersebut tidak bisa dilakukan PLP, sehingga molor, terjadi molor. Nah, itu boleh kalau seperti itu. Tetapi kalau sudah dimulai di tanggal 1, maka diharapkan durasinya memang 1 minggu itu. Oke, jadi memang nanti misalnya tanggal 1 ternyata ada sekolahan yang berbeda kulturnya, mereka sudah melakukan ujian atau apa sehingga terjadi mundur pelaksanaan PLP. Nah, kalau itu kondisional, boleh seperti itu. Oke, jadi masih bisa ya Bu ya? Oke. Itu ada permintaan dari Bu Panda. sambil pembekalan PLP ini. Ditampilkan slide jadwal. Mungkin Bu Linggo bisa share screen, tanggal-tanggalnya. Bu Nisa mungkin bisa di mute. Oh maaf. Sampun. Silakan Bu Vanda. Mungkin ada yang perlu dikonfirmasi mengenai tanggalnya. Iya. Saya izin masuk, nggih. Iya, monggo. Ini tadi saya masih belum begitu fokus mendengar karena barengan dengan PKM ini lagi di kelas. Jadi ini saya mau bertanya dulu karena saya juga belum paham, belum hafal. PLP ini ada di semester 4 untuk angkatan 2019 ya? Iya, betul. Oke. Apalagi ya? Ini nanti penentuan kelompok ini sudah fix tanggal 25, jadi nanti tanggal 25 ini kami mendapatkan data terkait, ya, data terkait mahasiswa bimbingannya. Iya, itu nanti lewat WA atau lewat web ya Bu? Di grup ini Bu, di grup. Nggih. Nggih, itu aja Bu. Terima kasih. Sampun jelas Ibu Panda dan Bapak Ibu DPL yang lainnya. Jadi nanti akan diinfokan di grup ya. Tapi nanti juga ada kemungkinan akan di-share di web FPIP juga. Jadi sama-sama tahu mahasiswa dan juga DPL-nya masing-masing. Monggo selanjutnya apa ada yang perlu ditanyakan? Sambil mengingatkan untuk mengisi presensi ya, pada hari ini sudah kami post di chat box. Silakan. Dari Prodi PBI mungkin, Bu Yuli, ada yang mau disampaikan? Oh, tidak ada ya. Sedang. Iya, Bu Yuli mau menyampaikan pertanyaan atau menambahkan? Sudah cukup, oke. Baik, selanjutnya silakan Bapak Ibu.
mohon infonya. Maksud presensi yang ada di jadwal apa nggih? Oh ya, Presentasi mungkin Bu. Coba dicek. presentasi atau presensi gitu ya Bu Ria ya? Presentasi dengan anu tadi loh, dengan DPL Bu maksudnya. Ujian lisan ya. Dengan kata lain presentasi. Ya, ujian. presentasi. Nah itu mungkin masih kurang jelas. Bisa ditambahkan Bu Lina? Apa bisa masuk? Iya, monggo. Bu Lina. Oh, Bong masih gabung. Ya, jadi presentasi ya. Presentasi di sini itu adalah hasil dari yang diperoleh di lapangan, hasil observasi yang diperoleh mahasiswa di lapangan itu dipresentasikan ke DPL dan ini ada nilainya. Karena memang komponen penilaian dari PLP 1 itu adalah observasi itu sendiri, kemudian presentasi dan pelaporan. Sehingga nanti harapannya kalau mungkin dulu magang sebelum online, kalau online kan memang ada presentasi ya, tetapi kalau yang dulu kan tidak ada presentasi. Nah yang sekarang itu memang didesain dari PLP 1 secara nasional itu memang ada presentasinya. Jadi mahasiswa presentasi kepada DPL sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil observasi yang sudah dilakukan di lapangan. Seperti itu. Bu, tanya Bu. Nggih, monggo. Untuk presentasinya itu tidak ada format ya, bebas ya. Yang penting tanya jawab antara dosen dengan mahasiswa tersebut mempertanggungjawabkan terkait pelaporannya. Masih di Bu Linggo masih ingat nggih? Ya. Untuk petunjuknya itu mengacu dari indikator tadi apa saja yang mereka observasi, sehingga yang kita tanyakan lingkupnya adalah itu terkait dengan 3 komponen itu yang sudah di breakdown menjadi lembar observasi itu. Dan lalu, itu panduannya ada di webnya FBIP. Oh ada, nggih. Ada. Ya, lalu itu individu ya Bu. Nanti kalau misalkan daring berarti ya berapa menit begitu ya. Bisa monggo itu bareng gitu. Terkait teknis dari DPL. Nggih. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk presentasi. Jadi bedanya dengan magang sebelumnya, mungkin yang mengambil kemarin berapa ya? Ada yang media sama asistensi guru itu kan masih perlu komunikasi ya. Nah, kalau di sini semuanya wajib untuk presentasi dengan DPL-nya masing-masing. Untuk DPL di sini juga bisa konfirmasi, menanyakan detailnya, gimana proses observasinya di sana. Nah, itu yang menjadi hal yang baru mungkin di PLP 1. Gitu. Oke, ada tambahan lagi, Bapak Ibu, kita masih ada waktu sekitar 10 menitan lagi. Ya, silakan. Tidak ada? Cukup? Oke. Ya, jadi nanti akan ya. Ada yang on tadi sepertinya? Enggak ada ya? Oke. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti akan kami upload ya materi hari ini di website FPIP. Nanti juga sama di grup WA juga ya, jadi nanti bisa dibaca-baca lagi. Jika ada yang ditanyakan bisa kita konfirmasi di grup WhatsApp DPL PLP 1. Oke, jadi saya rasa cukup sekian pembekalan DPL PLP 1. Alhamdulillah, semoga memberikan manfaat bagi kedepannya nanti. Silakan. Oh, maaf. Tanya link presensi. Presensi sudah ada di atas sendiri, Bu. Iya. Sudah ada, Bu Septi. Bu Septi, sampun ya Bu Septi?
Ya, baik. Baik, kalau begitu kami akhiri pembekalan PLP 1 pada hari ini. Nanti kita bisa lanjut koordinasi lagi melalui WhatsApp group. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya mengikuti dari awal hingga akhir. Kurang lebih sekian dari saya sebagai pembawa acara. Kami akhiri. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami monggo bisa Bapak Ibu. Terima kasih Ibu, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, karena nanti ini juga akan dipakai untuk pembekalan mahasiswa, jadi mohon Bapak Ibu bisa live dari gadgetnya masing-masing ya. Thank you semuanya sudah join. Baik, terima kasih. Saya pamit dulu semuanya, nggih, Bapak Ibu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.